literally gak bisa move on dari drama ini. So toxic banget. Si Fabs-nya mending healing dulu deh. Kalimat seperti itu mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua kalangan Gen Z. Setiap hari tanpa sadar, kata-kata seperti literally, Fabs, healing, toxic, bucin, baper, gabut mengalir begitu saja dalam percakapan kita semua dalam setiap harinya. Tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya dari mana sih semua kata-kata itu? Dan apa yang terjadi pada bahasa Indonesia kita yang sesungguhnya? Selamat datang semuanya. Halo, kenalin, nama saya Gabriel Christian Sembiring. Dalam video kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri perjalanan bahasa gaul dari mana ia lahir, di mana ia tumbuh, mengapa ia semua ikut membawa, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Dari mana ya bahasa gaul modern ini muncul? Mari kita telusuri asal-usulnya. Di Indonesia sendiri, bahasa gaul bukan hal yang baru. Jauh sebelum era media sosial, generasi 80-an sudah mengenal kata-kata seperti bokap untuk ayah, nyokap untuk ibu, gua dan lu sebagai pengganti saya dan kamu. Namun, yang terjadi hari ini jauh berbeda. Bahasa gaul tidak lahir perlahan dari satu komunitas kecil. Ia lahir dalam semalam, menyebar dalam hitungan jam, dan dikomunikasi oleh jutaan orang sekaligus. Dan mesin dibalik semua ini adalah media sosial. Contohnya seperti WhatsApp, Instagram, X, TikTok. Nah, apa sih itu bahasa gaul? Pasti kita kan bertanya-tanya ya. Sebelumnya kita masuk lebih dalam, mari kita sepakati terlebih dahulu apa sebenarnya itu yang dimaksud dalam bahasa gaul. Nah, bahasa gaul atau di dalam dunia linguistik dikenal sebagai slang atau variasi bahasa informal yang lahir dari interaksi sosial kelompok tertentu. Pada awal tahun 2000-an, forum-forum internet seperti Kasus muncul menjadi tempat berkumpulnya anak muda Indonesia secara digital. Di sinilah benih-benih bahasa gaul modern mulai tumbuh. Munculnya istilah seperti maho, lelaki homo, cendol tanda persetujuan, bata tanda penolakan. Itulah contoh-contoh yang awal mulanya muncul. Kemudian sekitar 2010 hingga 2015, BlackBerry Manage atau BBM yang menjadi sangat populer. Percakapan menjadi lebih cepat, lebih singkat, lebih informal. Bahasa pun ikut menyesuaikan, lalu datanglah era yang mengubah segalanya. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, bersama platform-platform lainnya, bahasa gaul meledak ke skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Platform apa saja yang paling berpengaruh ya kira-kira? Nah, setiap platform media sosial ternyata melahirkan gaya bahasa gaul yang berbeda-beda. Mari kita telusuri satu persatu ya. Nah, TikTok sendiri platform yang paling masif pengaruh saat ini. Di TikTok, tren bahasa bergerak dan kecepatan luar biasa. Sebuah kata bisa lahir dari satu video. Lalu dalam 48 jam sudah digunakan oleh jutaan orang. Istilah seperti no, cap, FR, search, slay, dead girl, semuanya pertama kali viral di TikTok sebelum penyebaran ke platform lainnya. Nah, bukan hanya itu saja, tapi platform lainnya juga mempunyai dampak yang begitu, seperti WhatsApp dan Facebook juga. Nah, bukan hanya X aja, Instagram juga di sini bahasa gaul hadir dalam bentuk caption dan komentar yang estetik namun setiap santai. Healing month on good vibes only, self reward dulu. Instagram juga mempopulerkan budaya endorse dan influencer yang turut membawa konsep kata baru ke dalam keseharian kita. Nah, Twitter atau yang biasanya kini bernama X, di platform ini lahirnya yang dikenal sebagai bahasa anak Twitter. Ciri khasnya kalimat pendek, sarkastis, dan penuh makna tersirat. Gue mau nanya dong, valid sih, ini tuh gua banget. Twitter juga melahirkan istilah seperti julid, kepo, spill, dan tren yang kini menggunakan bahasa di luar platform itu sendiri. Yang mengikuti
ke platform lainnya. Mengapa sih kita semua ikut terbawa? Sekarang pertanyaan yang lebih dalam ya, mengapa kita semua ikut menggunakan bahasanya? Alasan pertama adalah identitas sosial. Bahasa adalah cara kita menyatakan kepada dunia siapa kita dan pada kelompok mana kita merasa menjadi bagiannya. Menggunakan bahasa yang sama dengan kelompok, kita menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat. Alasan kedua adalah efisiensi. Daripada berkata saya sedang merasa sangat lelah secara emosional dan membutuhkan waktu yang lama memulihkan diri, cukup satu kata, yaitu healing. Nah, di dunia yang serba cepat, efisiensi bahasa sangat dihargai sekali. Alasan ketiga adalah algoritma. Konten yang menggunakan bahasa gaul terasa lebih dekat dan relatable, sehingga mendapatkan lebih banyak interaksi dan disebarkan lebih luas oleh algoritma platform. Ini menciptakan sirkus yang berputar, semakin memperkuat dominasi bahasa gaul dalam keseharian kita. Kita sebenarnya tumbuh dengan bahasa yang kaya ekspresi, namun miskin struktur. Dan itu adalah sebuah ironi yang patut kita renungkan bersama sebagai bangsa Indonesia. Namun di sisi lain ada dampaknya loh yang bisa kita abaikan. Banyak generasi muda saat ini fasih berbahasa gaul, namun kesulitan ketika dihadapi pada situasi formal. Diminta menulis surat resmi, terkadang masih bingung karena menentukan strukturnya. Diminta presentasi akademik, canggung memilih diksi yang tepat, di mana perbedaan penggunaan di sebagai awalan dan kata depan tidak mengetahui perbedaannya. Itulah makanya dampak yang sangat berpengaruh bagi generasi Gen Z sekarang. Apa sih dampaknya sebenarnya bagi bahasa Indonesia? Nah, terkadang kita kan nggak tahu tuh apa sih dampaknya yang kita sering gunakan dalam menggunakan bahasa gaul. Nah, disinilah bagian yang perlu kita cermati bersama. Di satu sisi, perkembangan bahasa gaul mencerminkan kreativitas masyarakat bahasa yang hidup adalah bahasa yang terus berkembang. Beberapa kata gaul bahkan akhirnya diserap secara resmi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia seperti kata gawai dan sewa foto. Lantas apa yang harus kita lakukan? Saya hadir tidak untuk menghakimi penggunaan bahasa gaul. Ia memiliki tempatnya sendiri dan fungsinya sendiri. Yang perlu kita bangun adalah kesadaran konteks. Gunakan bahasa santai saat bersama teman dan saat membuat konten informal atau saat mengekspresikan diri di media sosial. Dan semua itu ada tempatnya sendiri. Namun, ketika Anda menulis karya ilmiah, menghadiri wawancara kerja, atau berbicara di forum resmi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini bukan soal kaku atau ketinggalkan zaman. Ini soal kecerdasan, linguistik, kemampuan berpredaptasi dengan register bahasa yang berbeda sesuai situasi. Dan kemampuan itu adalah salah satu keterampilan paling berharga di abad ke-21 ini. Nah, semua itu ada tempatnya dan penggunaan itu harus dipelajari di zaman sekarang. Karena masih ada yang menggunakan bahasa gaul di forum resmi atau penggunaan tugas karya ilmiah. Nah, dari sini kita harus belajar untuk memilah penggunaan bahasa gaul dan formal di keperluan masing-masing. Bahasa Indonesia adalah identitas kita, bukan sekedar alat komunikasi, melainkan warisan dan cerminan peradaban bangsa ini, Indonesia. Bahasa gaul boleh datang dan pergi, mengikuti tren. Namun, fondasi bahasa Indonesia yang baik dan benar harus tetap kita jaga, kuasai, karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang bisa relate dunia, membutuhkan orang yang mampu berkomunikasi dengan tepat dan jelas, dan
tabat. Terima kasih telah menonton. Sekian, telah menyimak. Terima kasih.